Awal Munir NIM 162 dari program studi agribisnis ingin menjelaskan tentang konsep ekonomi syariah tentang musyarakah. Untuk lebih selengkapnya, lihat video berikut ini. Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan saat berakad. Dasar hukum musyarakah. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 12 dan surat As-Sad ayat 24. Yang kedua itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah telah berfirman, Aku menemani dua orang yang bermitra usaha, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2936. Yang ketiga ada ijma'. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus dalam legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Rukun musyarakah. Yang pertama ada pelaku. Pelaku musyarakah harus cakap hukum dan balik. Yang kedua adalah objek. Musyarakah merupakan suatu konsensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Yang ketiga akad. Akad yaitu ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Yang keempat adalah nisbah. Nisbah di sini membahas pembagian keuntungan dan pembagian kerugian yang disepakati oleh mitra di awal akad, sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Syarat syirkah. 1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota syarikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta syarikat. Yang kedua, anggota syarikat itu saling mempercayai bila masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik itu berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Jenis musyarakah. Yang pertama ada syirka al-milik, merupakan kepemilikan bersama, di mana musyarakah ini tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua ada syirka al-uqud. Syirka ini dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Hal-hal yang membatalkan musyarakah. Ada dua hal, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pembatalan dari seorang yang bersekutu, meninggalnya salah seorang syarik, atau salah seorang syarik murtad dan gila. Secara khusus ada dua, yaitu harta syirka rusak sebelum dibelanjakan. Hal ini terjadi pada syirka amwal karena menjadi barang transaksi adalah harta.
Yang kedua, tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi. Perkongsian batal sebab hal itu merupakan bagian dari syarat transaksi mufawadah. Aplikasi dalam kehidupan. Pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan menyesuaikan besaran modal yang dikeluarkan, yaitu keuntungan dikali dengan persentase modal. Untuk pembagian kerugian sendiri, seperti halnya keuntungan, setiap pemilik modal harus menanggung kerugian yang ada sesuai dengan besaran modal yang dikeluarkan. Skema akad musyarakah. Ada mitra usaha 1, ada mitra usaha 2 yang mempunyai modal dan skill yang sama ataupun berbeda, melakukan akad musyarakah, terus kegiatan usaha, keuntungan atau kerugian dibagi sesuai besaran modal, terus dilanjutkan dengan membagi modal. Contoh musyarakah dalam kehidupan sehari-hari. Anang, Andi, dan Anton bersepakat melakukan perjanjian kerjasama musyarakah dalam satu usaha bisnis di mana semua pihak mengumpulkan modal dan mengelolanya secara bersama-sama. Modal yang dibutuhkan Anton sebesar 20 juta. Mereka bersepakat pembagian keuntungan akan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing tanpa membedakan kemampuan dan melakukan pekerjaannya. Modal yang diinvestasikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing, yaitu Anang sebesar 5 juta, Andi sebesar 8 juta, dan Anton sebesar 7 juta. Di sini Anang mendapat bagian 25%, Andi 40%, dan Anton 35%. Untuk pembagian keuntungan, jika usaha mereka mendapat untung 5 juta, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Anang yang mempunyai modal sebesar 25% dikali dengan keuntungan yaitu 5 juta akan mendapat bagian 1.250.000. Andi 40% mendapat bagian 2 juta dan Anton 35% mendapat bagian 1.750.000. Untuk pembagian kerugian, jika usaha yang mereka jalankan mengalami kerugian sebesar 1 juta, maka kerugian yang harus mereka tanggung sebesar Anang sebesar 250.000, Andi sebesar 400.000, dan Anton sebesar 350.000.